Kan perjalanan Al-Hikmah setelah dikelola sama Haji Iskandar. Setelah almarhum Abah Haji Sakir tidak ada, saya mengelola dan memikir-mikir dan menimbang-nimbang. Karena saya pernah ikut ngaji dengan para ulama. Ulama mematwakan kalau kita ada yang nanya masalah, dijawabnya oleh paham orang lain, itu namanya mukul orang pakai tangan orang lain, tidak akan puas. Kalau kita mau mukul orang lain pakai tangan orang lain, itu tidak akan puas. Tapi fatwa ulama yang didengar sama saya, kalau ingin mukul orang puas harus dengan tangan kita sendiri. Nah, itulah saya mengingat, menimbang, memikirkan Al-Hikmah. Karena kalau Abah bilang ditanya, kenapa Abah nama ilmu Al-Hikmah? Hasil istikharah. Setiap tamu nanya, kenapa Bah ilmu dinamain Al-Hikmah? Hasil istikharah. Setelah almarhum meninggal Abah Haji Sakir, saya berpikir, kalau orang nanya, saya disebut istilahnya kenapa dinamain Al-Hikmah, hasil istikharah. Itu saya mukul orang, pakai tangan Abah Haji Sakir. Nah, berhubung kata ulama tidak puas, akhirnya saya bertanya sama Allah, kenapa istikharah Abah dinamaan Al-Hikmah? Kenapa hasil istikharah Abah dinamain Al-Hikmah? Saya lihat di Quran, yu'til hikmata mayyasha. Di tafsir Munir di situ hanya dimanaan ilmu nape. Saya lihat di Jalalain dimanaan hanya ilmu nape. Dan beberapa tafsir yang lain hanya dimanaan yu'til hikmata mayyasha hanya ilmu nape, ilmu yang manfaat. Tapi alhamdulillah saya menemukan di kitab tafsir Ibnu Katsir, yu'til hikmata mayyasha, di tafsiran nubuah hanya para nabi. Karena di situ ada ayat yu'til hikmata mayyasha wa mayutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma zakaru ila ulil albab. Makanya hanya para nabi yang selalu hatinya dzikir kepada Allah. Maka waktu saya tadi khotbah tidak diteruskan wa mazakaru ulil albab sama saya, hanya faqad utiran kasiro al ayat. Karena saya malu nerusinya, karena saya belum bisa ngamalinnya. Bukan membuang Quran saya. Hanya malu nerusinya karena saya belum bisa ngamalinya. Hati saya belum bisa zakaru ila ulil albab. Boro-boro zakaru ila ulil albab tadi dikir. Allah alam berapa tarikan dikir. Yang ingat sama Allah yang tahu ada atau enggak 5. Dikir begitu keras, dikir begitu lama tadi. Kalimat la ilaha illallahnya mah, tapi hati kita yang ingat tiada Tuhan selain Allahnya mah tahu ada tahu enggak 5. Itu namanya belum zakaru ulil albab. Maka di tafsir Ibnu Katsir hanya nubuah. Tapi tafsir lain hanya ilmu nape. Tapi di tafsir Ibnu Katsir ada sahabat yang menyebutkan yu'til hikmata mayyasha, amal ma'ruf nahi munkar. Ada penjelasan dari sahabat lain,
yu'til hikmata mayasa, amal ma'ruf nahi munkar. Maka hati saya berkata, pantas hasil istihoroh abah turun al-hikmah, karena syarat daripada orang yang mau belajar al-hikmah, syaratnya adalah Islam yang sanggup meninggalkan larangan Allah dan sanggup mengerjakan perintah Allah dan harus sanggup meninggalkan larangan Allah. Itu sudah ada sahabat yang menyebutkan itu yu'til hikmata mayasa. Malah disambut oleh sahabat lain lagi, punya harta ditasarufkan ke agama pun yu'til hikmata mayasa. Maka insya Allah mudah-mudahan yang tadi istilahnya digelar jariah, saya mohon maaf. Sebetulnya saya tidak nyuruh tapi ngarep-ngarep. Ngerti enggak? Aing ngerti mah wayana teh tambahan. Saya tidak nyuruh tapi ngarep. Nunggu-nunggu. Maka tadi sebelum dimulai nanya sama saya. Pak, minta jelas sumbangan. Ulah isi dibalik teh, kamu disalahkan kumaha ke di akhirat. Begitu istilahnya lah ngaji mulu dan di rumah Haji Iskandar di pinggir Palangpang ada masjid, kok nggak digobrek-gobrek, digobrek aja ogah, apalagi kalau nggak dikutik-kutik. Maka saya bilang silahkan. Dapat atau tidak, yang penting saya jangan disalahkan di akhirat. Tapi saya minta maaf. Minta maaf, mudah-mudahan jariah-jariah Anda sesuai dengan hadis Rasul as-sodaqoh tanpa ulbala. Setiap sodakoh akan menghindarkan dari bala. Bala di situ adalah bala api neraka. Mudah-mudahan dengan jariah tadi untuk menghindarkan dari api neraka kita. Dan insya Allah langsung selanjutnya ke al-hikmah. Setelah saya pikir-pikir dari Ibnu Katsir, pantas hasil istihoroh abah turun al-hikmah. Karena al-hikmah adalah abah Haji Saki kerjanya amal ma'ruf nahi munkar. Maka sesuai dengan sumpah al-hikmah harus sanggup meninggalkan larangan Allah, harus sanggup ngerjain perintah Allah. Maka di mana kita mau maksiat, malu amat sama al-hikmah dengan sumpah guru. Tuh, kalau malu mah sama sumpah guru dan malu sama al-hikmah, barangkali aja mau maksiatnya nggak jadi. Karena manusia model kita mah tetap harus ada sabab saja. Mana contohnya? Mau sholat juga ngarep-ngarep surga aja. Mana contohnya? Mau jariah juga ngarep-ngarep selamat aja. Padahal menurut ulama tasawuf, kalau kita belum siap dimasukkan ke neraka oleh Allah, itu cirinya belum ikhlas jadi makhluk. Menurut fatwa ulama tasawuf, kalau kita belum ikhlas dimasukkan ke neraka, itu cirinya belum ikhlas jadi makhluk. Insya Allah, kalau Haji Iskandar sudah bebas, sudah pasrah diri, terserah sama Allah mau dikemanakan saja, asal jangan dikenarakain. Kenapa demikian? Boro-boro ngarasain, baru dengar aja udah Masya Allah.
Mana contohnya? Kita lihat musibah di Gunung Merapi, lihat musibah di Padang. Baru kita lihat sudah Masya Allah, kalau kita yang terjadi itu gimana? Malah sering saya ngomong sama anak, sama istri, sama tamu. Sekian ribu orang ditempatkan di satu tempat, kentutnya aja gimana itu? Kita tidur bertiga aja tuh gelisahnya Masya Allah, padahal sama istri. Apalagi ribuan orang ditampung di satu tempat, itu kentutnya aja udah muleknya Masya Allah. Baru lihat begitu, bagaimana kalau kita merasakannya? Itulah makanya saya sudah bebas. Silahkan Allah mau ngemanain saya, karena saya adalah makhluk Allah. Dada melan Allah cekuna nama. Siap mau dikemanain, asal jangan ke neraka. Insya Allah paham tadi asal usul al-hikmah, paham? Atau kalau nggak paham mah kelewatan amat. Terusin apa ganti cari lain? Terusin mah cuman itu al-hikmah mah. Makanya hasil istihoroh al-hikmah adalah kena Abah Haji Sakir, amal ma'ruf nahi munkar. Boleh kita melanjutkan, boleh anda berpikir seperti saya tadi, di mana ngebahas masalah jangan pakai paham orang lain, harus paham sendiri, tapi harus sesuai dengan hukum. Kalau mau pakai paham sendiri, akal-akalan, diketawain mustami, diketawain si pendengar nanti. Jadi beler tuh.